Halo, selamat pagi untuk teman-teman dari Sobat Milenial semua yang hadir. Wow, luar biasa hari Minggu ternyata ya. Udah nggak kerasa besok Senin, tapi kita masih willing untuk sama-sama sharing session di hari ini yang luar biasa dalam rangkaian acara MTOS 5th Anniversary Rumah Millennials. Hai everyone, selamat pagi. Semoga sehat selalu dimanapun Sobat Millennials berada. Aku pengen dengar suaranya berbentuk teks ya melalui kolom chat dari diskusi pagi hari ini. Dan di sini juga sudah hadir narasumber-narasumber kita yang pastinya nanti akan sharing ya hal-hal yang pastinya fruitful banget, insightful banget. Dan nanti teman-teman wajib bertanya ya, apalagi seputar anak muda. Ya ampun, ngomongin anak muda, walaupun di sini yang hadir mungkin secara usia biologis sepertinya quarter life crisis sudah lewat, tapi spiritnya muda terus, ya kan? Pastinya dong, aku percaya banget semua teman-teman yang join pada pagi hari ini, tepatnya di 31 Juli 2022, di penghujung bulan Juli, karena besok udah masuk Agustus. Spiritnya Agustusan ya kan, Independence Day udah mulai dekat ya, kalau misalnya aku lagi di perjalanan denger radio tuh udah kebangsaan banget, pas banget nih sama platform yang satu ini yaitu Rumah Milenial. Luar biasa teman-teman semuanya, baru 2 nih yang menyapa aku balik dari Sulawesi Selatan. Halo, wow, Sumatera ya, bisa join langsung nih, kita semakin terasa dekat. Ada juga dari Bogor, Nadia. Halo, Sulsel tadi dari Ilham. Ada Fadli dari Bekasi. Wah, Bekasi Barat, Timur, Selatan. Saya sempat ke Bekasi kemarin ya. Lumayan ya traveling loh berasanya, tapi suka banget ya sama Bekasi. Oke, lanjut Bogor. Banyak juga yang dari Bogor. Jakarta, oke. Jogja, halo. Perkenalkan Abi dari Rumah Belajar Wardah Inspiring Teacher. Wah, nah ini dia nih. Dengan adanya Abi di sini, tema kita semakin konkret ya kan? Building meaningful networking and collaboration. Nah, ini yang menjadi salah satu wacana kita yang akan menjadi kampanye Rumah Millennials dalam 5 tahun berdirinya Rumah Millennials ya, bersama dengan seluruh founder-founder komunitas ya di Jabodetabek bahkan sampai keluar Pulau Jawa itu bergabung di Rumah Millennials. Dan hari ini untuk merayakan dan juga pastinya bentuk reminder untuk seluruh anak muda, kita pengen coba berwacana kembali kira-kira spirit dari anak muda ini pasca pandemi 2 tahun kemarin ya. Sekarang sih kalau kita lihat udah mulai endemi. Apakah masih besar ya sebesar kita yang memang dari awal pendidikan tuh offline terus selalu masuk, dan sekarang adik-adik kita merasakan sekolah tuh sempat online, bahkan di awal-awal masuk SMA kuliah tuh langsung online ya. Jadi pastinya ini menjadi isu yang menarik yang akan kita bahas, apakah berdampak dengan karakter-karakter anak bangsa khususnya untuk mulai berkolaborasi dan juga bernetworking, karena sebenarnya kunci dari karir kita, kesuksesan kita sebenarnya tuh networking and collaboration is the key ya. Pasti narasumber kita setuju banget deh dengan isu ini, dan pastinya aku akan nanti mengajak narasumber kita untuk bisa mengulik, mengelaborasi kira-kira apa sih yang bisa kita rekomendasikan ya melalui wacana hari ini. Luar biasa, aku udah sapa-sapa semuanya. Ada dari Makassar juga tambahan dari Muhammad Ilham ya, luar biasa. Seru banget hari ini bisa bergabung, semakin bertambah 27 peserta ya, dan juga nanti teman-teman yang mungkin baru bangun, ya ampun ingat bukan kemarin registrasi, langsung join ke sini. Dan sekali lagi menyapa dimanapun teman-teman berada, semoga sehat selalu, semoga suara aku dan juga energi aku yang sudah bergelora hari ini bisa nyampe ke teman-teman semuanya ya. Jadi kalau aku bilang halo, langsung di chat, semuanya bisa random chat ya, hai, atau apapun ya tanggapan kalian. Halo semuanya, langsung aku
tunggu di kolom chat biar memastikan di Minggu pagi jam 9.45 ini udah pada mulai. Hari Minggu weekend gitu loh, masa sih kita menyempatkan untuk webinar tuh luar biasa, nggak semua orang. Wah, luar biasa, keren. Nice, hui. Oke, sip. Kayaknya sih udah lumayan hangat ya untuk bisa kita mulai acara hari ini. Sebelumnya aku mau menyapa kembali dan membuka acaranya ya, pastinya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya teman-teman, semoga sehat selalu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga hari ini kita dapat berkumpul di sini, walaupun dalam jaringan untuk bisa memulai memeriahkan acara dari 5th Anniversary Rumah Milenial. Tepuk tangannya dong, dimanapun teman-teman berada. Boleh pakai reaction ya yang ada di fitur Zoom ini. Pastinya aku dengan Rauda Sabila, teman-teman boleh panggil Bella, panggil Rauda, it's okay, yang akan memandu acara di pagi hari ini sampai dengan nanti jam 11 lewat ya. Kita akan mulai berdiskusi yang akan dihadirkan narasumber-narasumber yang juga nanti diskusinya akan ngalir aja, kita ngobrol bareng seperti talk show. Dan teman-teman juga pastinya siapin pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan seru banget kita dapat insight dan juga inspirasi dari narasumber. Nah, dari Rumah Milenial sendiri pastinya kita selalu ya akan mengingat kebermanfaatan hari ini untuk bangsa Indonesia. Pastinya semua wacana kita nih rekomendasi walaupun dari langkah kecil itu semuanya untuk bangsa Indonesia. Maka dari itu aku mengundang dan mengajak teman-teman semuanya untuk bisa siap duduk karena kita akan sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, silakan untuk panitia dipersiapkan dan untuk teman-teman boleh bersiap duduk saja, tidak perlu berdiri, dan juga mengingat dan menghormati bahwa semua langkah kita ini untuk Indonesia. Silakan. Terima kasih kepada Sobat Milenial, itu dia lagu Indonesia Raya yang menjadi pengingat bahwa semua wacana hari ini pastinya bentuk kepedulian kita untuk bangsa kita tercinta, bangsa Indonesia. Dan ini juga yang dijunjung tinggi, nilai-nilai kebangsaan dari Rumah Milenial, sebuah platform dari anak muda, generasi milenial, bahkan sampai generasi Z yang juga merangkul seluruh masyarakat untuk kebermanfaatan dan juga keberdayaan. Ya, ini dia selanjutnya video pengantar yang saat lagi kita akan sama-sama saksikan. Sapaan dari founder dari Rumah Milenials dan juga seluruh pengurus untuk harapan-harapan di
tahun kelima Rumah Millennials. Silakan. Halo teman-teman Sobat Millennials dimanapun berada saat ini, 22 Juli 2022, sudah 5 tahun perjalanan Rumah Millennials sejak 5 tahun lalu. Di usia yang kelima ini harapan saya kita sama-sama bisa terus menjadi mercusuar kebaikan, menghubungkan orang-orang baik dan menjadi banyak jembatan untuk dimana teman-teman muda yang punya potensi bisa saling berkolaborasi, berbagi inspirasi, berbagi kebaikan untuk Indonesia yang lebih baik. Karena ini sudah saatnya kita ngambil peran, sudah saatnya kita menciptakan banyak narasi baru, dan sudah saatnya teman-teman membawa Indonesia terbang tinggi melalui kekuatannya masing-masing. Rumah Millennials akan terus membersamai semua upaya-upaya kebaikan yang akan hadir, dan sampai ketemu di persimpangan upaya kebaikan ke depannya. Saya Taufan Akbari, sekali lagi happy 5th anniversary. Salam berdaya, berkarya, bermakna. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Asi Dewi Karim, Sekjen dari Rumah Millennials. Halo Sobat Millennials, perkenalkan aku Faiz sebagai Vice Koordinator PR and Partnership Directors Rumah Millennials. Halo semua, saya Yolanda Febiola, Koordinator Community Development Director Rumah Millennials. Hai, saya Fadli dari Divisi General Affairs Rumah Millennials. Halo, saya Audi Ramantio dari Koordinator Divisi Jurnalis Rumah Millennials. Halo, saya Destinia dari Divisi Partnership. Halo, saya Luvin Semiko, Vice Program Director dari Rumah Millennials. Sampurasun, saya Deaskar Arum, Community Development Director Rumah Millennials. Halo, saya Disti dari Digital Content Rumah Millennials. Halo, aku Mila Priyanti Surahman dari tim Partnership Rumah Millennials. Halo, aku Citra dari Program Director Rumah Millennials. Halo, nama aku Mustafa Malini, aku dari RMCN Divisi Partnership. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Azfurqan, posisi saya di RMCN itu sebagai Koordinator Rumah Millennial Campus Network. Hai, aku Widi, Partnership Director dari Rumah Millennials Regional Bogor. Selamat ulang tahun yang kelima untuk Rumah Millennials. Selamat ulang tahun untuk Rumah Millennials yang kelima. Selamat ulang tahun yang kelima buat Rumah Millennials. Ingin ngucapin selamat ulang tahun Rumah Millennials yang kelima. Mengucapkan selamat ulang tahun untuk Rumah Millennials yang kelima. Selamat ulang tahun yang kelima untuk Rumah Millennials. Happy anniversary yang kelima untuk Rumah Millennials. Selamat ulang tahun Rumah Millennials yang kelima. Happy anniversary yang kelima untuk Rumah Millennials. Selamat ulang tahun untuk Rumah Millennials yang kelima. Selamat ulang tahun untuk Rumah Millennials. Selamat ulang tahun untuk Rumah Millennials. Semoga semakin bermanfaat, semakin menjadi platform yang aktif untuk anak-anak muda millennials se-Indonesia. Semoga Rumah Millennials program-programnya, event-eventnya, kerjasamanya, kolaborasinya semakin berdaya sehingga bisa menghasilkan sebuah karya yang luar biasa dan menjadi makna untuk Indonesia yang lebih baik. Semoga makin berjaya, berdaya, dan bermakna. Bukan berjaya, tapi berkarya, berdaya, dan bermakna. Makin sukses Rumah Millennials. All the best. Semoga Rumah Millennials tetap menjadi wadah untuk anak-anak muda di Indonesia dalam mengembangkan minat dan bakatnya dan mempersiapkan diri menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Satu kalimat untuk Rumah Millennials, luar biasa. Semoga kedepannya Rumah Millennials bisa menjadi wadah untuk tempat berdaya, berkarya, bermakna anak muda di Indonesia. Semoga kedepannya Rumah Millennials bisa menjadi lebih baik lagi dan memberikan dampak positif yang lebih luas bagi Indonesia. Sukses selalu Rumah Millennials. Semoga semakin sukses, semakin jaya, dan juga tentunya bisa mencapai visi-misinya di masa depan. Semoga selalu menjadi wadah untuk seluruh anak muda Nusantara untuk bisa terus berkarya, berdaya, dan bermakna. Semoga Rumah Millennials menjadi wadah untuk generasi muda berdaya, berkarya, dan bermakna. Semoga semakin berdaya, berkarya, dan bermakna. Yeay, itu dia harapan-harapan dan juga doa dari founder Rumah Millennials, M. Taufan Akbari, dan juga pastinya seluruh pengurus yang luar biasa selama 5 tahun berdiri ya.
sebuah komunitas. Ternyata tadi yang teman-teman saksikan ya, pengurus-pengurus hebat yang sampai saat ini dengan segala kesibukannya masing-masing menyempatkan untuk terus berkarya dan juga bermanfaat di Rumah Milenials. Itu dia, sobat-sobat milenials, dimanapun sobat-sobat milenials berada, kita langsung aja masuk ke acara utama kita pada hari ini, talk show dari M-Talk 5th Anniversary Rumah Milenials. Pastinya sudah ada narasumber-narasumber yang sudah bergabung ya. Ada 3 narasumber hari ini, kita akan ngobrol secara casual, tapi tetap pastinya insight-insight ini aku pengen highlight ya. Langsung saja kita coba cek satu persatu apakah narasumber kita sudah ready semuanya. Boleh open cam semuanya seluruh narasumber. Ada Putri Jasmine, Muhammad Aryo Adimas, dan juga Indra Dwi Prasetyo. Halo kakak-kakak semuanya. Kita cek dulu. Halo, Mbak Rauda. Halo. Hai. Wah, seru banget nih udah bergabung. Kayaknya boleh banget deh tim Rumah Milenials bisa di-pin ya untuk narasumber-narasumber kita. Jadi jangan saya sendiri nih yang di spotlight. Karena biar tergabung semuanya nih untuk seluruh narasumber yang hadir. Pastinya mau kenalan dulu sama teman-teman ya, sama narasumber yang sudah hadir di sini. Ada Putri Jasmine. Hai Kak Putri, as a board of advisors Rumah Milenials. Saat ini juga profesinya penyanyi. Wow. Hai, Most Outstanding Graduates in Pajajaran University 2019 sampai 2022. Halo Kak Putri. Halo Kak Bella. Salam kenal. Salam kenal, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Sehat selalu ya. Oke, ternyata Board of Advisors RM ya. Aku juga RM juga, berarti kita emang sama RM ya. RM ya. Iya, luar biasa deh, karena gede banget RM. Jadi kadang-kadang kalau ketemu ya satu persatu seperti ini di event-event seperti ini, di ajang seperti ini. Oh, senang banget deh. Pastinya Kak Putri Jasmine saat ini masih aktif di Tip TV as a VP of Marketing and Community Relations. Betul ya, Kak ya? Betul. Nice. Dan juga sebagai Abang None Jakarta di 2019, Jakarta Timur, runner up of Abang None. Yes, nice. Dan juga top 20 finalist Indonesian Idol. Wah, pada saat 2020 tuh kalau di vote harusnya saya bisa vote ya. Keren banget, dari 80.000 peserta. Luar biasa deh Kak Putri. Hari ini udah siap mau bahas apa Kak? Siap, kita sharing-sharing bareng di jam-jam santai ya, ngomongin tentang kolaborasi, networking gitu-gitu ya. Sip. Nanti aku pengen ulik-ulik tips and triknya Kak Putri dalam bernetworking dan berkolaborasi pastinya ya. Aku geser dulu ke narasumber kita selanjutnya. Ada Muhammad Aryo Adimas as a board of advisors RM juga. Luar biasa emang Bang Topan. Sebagai Vice President Loket.com. Halo Kak Aryo. Halo. Saya nggak di Loket.com lagi loh. Sudah. Langsung sudah 2 bulan. Gimana, Mas? Saya sekarang di GoPay. Ya, masih tetanggaan. Oh, masih grup, Gojek grup ya. Berarti kita bahasnya nanti apa sih yang lagi running saat ini ya, secara produk ataupun bisnis tipis-tipis ya pastinya. Boleh. Alright. Nice banget, karena pernah memang lama di Loket ya, running bisnis di Loket. Yeah. Gitu ya. Oke. Dan kalau bisa aku lihat juga nih dari profil Mas Aryo, aku manggilnya kakak atau Mas ya? Dimas aja, nggak usah pakai Mas sama Kak juga nggak apa-apa. Dimas, oke siap. Dimas, di sini aku lihat rata-rata yang background industrinya secara karir itu di telekomunikasi ya, bener ya? Teknologi lebih tepatnya. Telekomunikasi ya ada beberapa company, tapi mostly sih teknologi sih benang merahnya. I see, keren banget, dan bisa dibilang fokusnya di marketing ya, marketing sales ya kan? Keren-keren ya, soalnya memang fokus di software as a service, aku lihat di sini. Nice banget. Ya memang aku juga kebetulan sekarang karirnya itu di tech company juga. Jadi sebenarnya senang banget ya kalau kita berkarir di tech company itu kadang-kadang kita bisa ngelihat hal itu lebih luas lagi khususnya, dan kira-kira dari sisi networking and collaboration ini emang jadinya tuh melalui
kekuatan dan juga kehebatan dari teknologi sekarang, inovasi-inovasinya tuh jadi bikin banyak software, banyak ini ya, produk-produk ya yang menarik pastinya dibuat masyarakat, buat anak muda. Jadi nanti aku pengen ulik-ulik ya dari sisi Dimas gitu ya, yang memang berkarir di tech company, terus juga tips and trick, karena kayaknya konten juga nih kalau saya lihat di Instagram. Oh iya. Iya nih, followersnya udah luar biasa. Nah makanya nanti mungkin ada yang lagi memulai jadi content creator, boleh nanti saya tanya-tanya ya. Siap deh, thank you banget Dimas. Thank you. Aku geser lagi ke narasumber kita yang ketiga, last but not least, we have Indra Dwi Prasetyo. Hai, Kak Indra. Aku cek dulu, kakak Mas Indra atau sama nih mau Indra aja? Biar akrab kita semua. Indra juga kali ya. Masa Mas Dimas, saya manggil Mas Dimas, saya Mas. Dia manggil Dimas. Sudah saya Indra juga lagi ikut. Indra ya. Ya kita biar akrab-akrabin ya, Putri, Dimas, Indra, aku boleh panggil Bella gitu. Biar kita di sini ngobrolnya kayak ngopi gitu kan, ngopi di kafe ya, biar teman-teman pada nyimak juga. Pastinya Indra Dwi Prasetyo sebagai co-chair Y20 Indonesia 2022 ya. Kalau di sini saya lihat beberapa achievement-nya yang luar biasa saya ambil itu paling terakhir ya, karena banyak banget. Di sini penerima beasiswa LPDP RI Monash University Australia 2016. Betul ya Kak ya? Wow, juara 2 The Native Speaker Awards of NAILA 2018 Australia. Pemuda Inspiratif versi Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia 2021. Dan juga nerbitin buku nggak sih, Indra? Milenialisme 2018, tahun 2018. Benar? Iya, ya kuliah dulu. Di Solo ya, waktu itu diterbitinnya. Nice banget deh. Ini bener-bener latar belakang yang kayaknya kalau kita lihat berbeda-beda, tapi sebenarnya sih ada benang merah nih yang saya temukan di sini, dan nanti kita akan eksplor bareng ya bersama Putri, bersama dengan Dimas dan juga Indra dari latar belakang yang berbeda, tapi pastinya produktivitas yang tergambar dari 3 narasumber kita yang luar biasa pada hari ini mencerminkan spirit dan visi masing-masing ya, yang memang ujungnya adalah ingin menjadi Indonesia yang lebih baik. Nah, langsung aja kita mulai talk show casualnya ya, pastinya untuk Putri dan juga Dimas serta Indra. Mau tahu kesibukan masing-masing dulu biar Sobat Millennials tahu nih kira-kira celah apa yang harus bisa dilakuin ya besok. Silakan, aku mulai dari ladies first. Putri, sibuk apa sekarang? Oke, halo semuanya Sobat Millennials. Oh, sekarang aku sibuknya masih sibuk kantor sih, Kak. Karena sangat baru, terus juga lagi mau ngamplifikasi ya, share day awareness gitu-gitu ya. Bikin event gitu. Terus kayak apart from that, aku masih rajin kayak buat konten misalnya. Kayak jadi content creator juga. Terus masih kadang suka nyanyi-nyanyi bareng teman-teman idol misalnya, atau beberapa musisi lain buat kayak biar stres aja gitu misalnya. Keren banget. Tapi nanti di penghujung talk show kita nyanyi dikit kali ya. Langsung ditembak. Sumpah, nanti aku mau coba request gitu ya lagu yang bisa jadi hadiah buat Rumah Millennials. Oke, jadi sibuk konten. Biasanya kalau konten itu isu yang di-raise apa sih? Emang fokus di platformnya Putri? Yang aku gunain untuk konten sehari-hari. Yang di-raise biasanya tentang misalkan women empowerment, atau tentang educational content, atau tentang banyak sih, mungkin most likely kayak misalkan pronunciation atau apa. Jadi aku share aja apa yang bisa aku share ke teman-teman, semoga membantu gitu-gitu sih. Sama kayak tentang gimana caranya lulus dengan IPK berapa misalnya. Gitu-gitu. Oh, ya pendidikan ya. Pendidikan ya. Betul. Nice, Kak Putri. Thank you banget. Langsung aku mau nanya Aryo Dimas ya. Dimas, sibuk apa sekarang selain kita menjadi karyawan? Nomor 1 masih ya menjadi karyawan banget karena ini dunia yang baru, fintech. Seperti yang kita ketahui, fintech kan salah satu industri yang paling ribet, kompetisinya juga paling panas gitu kan. Jadi sedangkan waktu sebelumnya kan di Loket, gue ada di industri yang paling bisa dibilang paling menyenangkan kan. Yang kita urus konser Justin Bieber, yang kita urus konser Westlife, dan
cinema gitu-gitu kan. Sehingga sempat ada shock moment juga. Cuman untung kayak ya cepat aja ngalir. Jadi sekarang lagi banyak memang fokus manage GoPay ini kan. Dan aku juga ada di posisi marketing lead di situ. Jadi ya since competition kan kalau di fintech kan marketing yang jadi kesatrianya ya. Jadi lumayan lagi crazy di sana sih. Secondnya ya itu sih di meja kantor. Di meja kantor itu kan benar-benar gerakan yang aku bikin sendiri dan aku manage sendiri. Orang-orang kadang banyak nanya kayak di belakangnya itu ada berapa orang segala macam. Mereka nggak tahu bahwa yang admin aja aku sih sometimes 80%. Jadi dan itu kan benar-benar hal yang kayak kita nggak taking money dari situ segala macam. Jadi benar-benar pro bono to the community lah. Jadi itu memang karena aku suka dan ada misi sendiri di situ. Jadi itu yang mungkin jadi hal yang jadi kesibukan berikutnya. Tapi di atas itu semua, kesibukan nomor satu ya jadi suami dan jadi bapak sih, itu nomor satu. Ngomongin suami, ngomongin istri, takutnya di sini masih lagi ada yang dalam pencarian ya. Jadi doakan saja. Agak sensitif masyarakat plus 62 tentang rumah tangga. Tapi pastinya penting banget ya. Itu kelihatan loh, time manajemennya dari Dimas juga. Wah, sebagai anak muda yang penuh dengan visi-visi, entah itu secara self-growth ya, ataupun dari untuk masyarakat, untuk Indonesia. Ini benar-benar diatur banget kan, bagaimana work-life balance katanya kan. Dan juga tadi aku penasaran deh, di meja kantor tuh sebuah movement apa tuh, Dimas? Bisa di-share dikit dong? Jadi simple ya. Jadi kalau misalnya gue kan lihat sebelumnya, Indonesia tuh sangat mengglorifying si entrepreneur kan. Bahkan over glorifying sih menurutku sometimes ya. Padahal ya itu benar sih, itu nggak ada yang salah. Tapi kayak semuanya entrepreneur, ada gerakan entrepreneur. Media akan cerita tentang entrepreneur. Mereka lupa bahwa industri itu bisa berjalan bukan cuma karena entrepreneur, tapi ada profesional di dalamnya. Kasarnya ya kalau saya sebut karyawan kantoran. Mereka yang tidak own the company, tapi helping the company to grow kan. Direktur pun kalau mereka bukan the owner of the company ya mereka karyawan juga kan. Nah jadi aku tuh pengen ada wadah di mana pekerja kantoran itu bisa ngumpul, bisa sharing, bisa grow themselves gitu, dan pada akhirnya mereka pede untuk bilang bahwa mereka itu sama pentingnya juga sama entrepreneur di luaran sana, dan mereka juga berani fight sama misalnya kayak sekarang tuh kan yang namanya expat itu udah bukan level direktur lagi kan, manajer pun banyak yang expat gitu kan, ada dari India, ada dari China dan lain-lain segala macam, so mereka harus bisa compete kan. Nah, jadi di meja kantor itu tempat ngumpulnya semua karyawan kantoran saling ngisi, cross industry, cross posisi, cross profesi. Di situ kita sama-sama berbagi sih. Itu sih jadi North Star metricnya sih itu sih. Dari perspektif menarik banget ya, karena aku pun juga sekarang kelola komunitas sama nih, isunya tentang kita bisa netral untuk melihat karir itu bukan cuma employee doang yang ibaratnya the best, atau entrepreneur aja yang the best, atau freelance aja yang the best nggak sih, tapi emang semua itu punya kesempatan yang sama. Dan salah satunya sekarang perspektif dari Dimas adalah melihat bahwa ya profesional ini sebenarnya juga punya value ya, yang memang akhirnya bisa help the business, dan akhirnya dia juga punya impact yang sama. So over glorify ya tadi ya keywordnya. bahasa saya aja itu. Yes, pemantik yang luar biasa yang nanti mungkin kita bisa explore lagi. Thank you ya Dimas. Aku geser kembali ke narasumber kita yang berikutnya. Pastinya ada Indra. Sibuk apa saat ini? Nah, sorry Mas, agak noise nih, kayaknya agak breaking ya suaranya. Masih nih, kayaknya ada technical issue di headset mungkin. Kalau sekarang udah nggak kaget ya kalau ada technical issue gini, kalau dulu kayak panik gitu. Sekarang udah terlalu terbiasa ya, kita udah hampir 2 tahun per-onlinean. Oke. Halo? Yaudah, saya lepas aja headsetnya. Nah, better nih. Better banget. Silakan, Indra. Ya, jadi kemarin masih ngurus Y20 ya, mungkin teman-teman juga ikut ya, update-nya Y20 itu salah satu engagement group dari G20.
untuk teman-teman pemuda dari seluruh negara G20. Kemarin kita baru summit di Jakarta, Bandung. Setelah 5 bulan perjalanan, kita mengadakan 4 kali pre-summit di Palembang, di Lombok, di Balikpapan, di Manokwari, dan akhirnya kita summit. So, kita udah buat draft komunikenya, nanti mungkin saya akan bagi ke teman-teman juga draft komunike rekomendasi, policy rekomendasi yang akan kita serahkan ke Pak Presiden, itu pertama. Kedua, di kantor saya di Future Foundation, Mbak, sebuah yayasan yang bergerak pada isu-isu masa depan dan pendidikan. Nah, lagi sibuk-sibuk di sana juga. Digerakkan juga di ID Next Leader, mungkin kita sering collab antara milenial dan ID Next Leader, dan lagi ngambil second master, Mbak, di kampus di London. So ya lagi belajar lagi lah biar pintar kayak Mbak Jasmine. S2-nya remote atau ke sana? Iya, remote. Jadi gara-gara pandemi kemarin kan banyak kampus yang menawarkan kuliah online yang untuk kemudian biar tetap jalan tuh dapur kampusnya. So I think blessing in disguise juga gara-gara pandemi kemudian saya bisa study dan tetap bisa produktif di Indonesia. So, nice banget sih. Kalau saya lihat di sini banyak background dari 3 narasumber kita ini ya sebenarnya emang konsen di pendidikan ya sama praktisi ya. Jadi memang lingkup ekosistemnya ini sangat kental dengan education dan juga perhatian terhadap masa depan. Nah ini memang sangat linear banget sama spiritnya Rumah Millennials yang memang menjadi rumah platform untuk kita semua sih masyarakat yang pengen kayaknya ada kontribusi ya. Artinya kita human ini adalah aset. Kayaknya tuh pengen do something dan salah satunya Rumah Millennials ini yang memang mengcover ya ide-ide ini semua. Nah pastinya pembuka yang menarik ketika kita tahu narasumber kita ini kesibukannya apa, latar belakangnya apa, karena perspektif yang berwarna ini yang menjadi hal yang pemantik lah untuk diskusi kita di pagi hari ini, khususnya ngomongin soal networking and building relationship ya. Katanya sih dengan networking dan building relationship atau berkolaborasi ini bisa menumbuhkan kebermaknaan. Nah, kira-kira kebermaknaan yang seperti apa ya? Yang pastinya aku mulai dari pandemi ya. Pandemi ini kan udah 2 tahun dan mungkin Putri, Dimas, dan juga Indra melihat kita kelahiran tahun berapa ya? Pastinya udah lulus semuanya, udah merasakan offline lah ya. Tapi kan kita ngelihat anak muda sekarang yang kena generasi pandemi, artinya yang masuk kuliah aja nggak ospek gitu, yang bener-bener online terus. Ada nggak sih ngelihat sense karakter-karakter yang mungkin missing, yang memang tidak dimiliki oleh generasi offline? Dalam artian, kalau saya secara pribadi mungkin ya izin untuk bisa share juga, apakah ada perbedaan? Kalau menurut saya ada gitu. Nah, apakah setuju nih para narasumber kita? Artinya perbedaan dari sisi individualisnya. Nah, apakah isu tersebut juga dirasakan? Artinya spirit untuk bisa bersosialisasi, terus juga minimal join komunitas, organisasi, atau kayak melakukan sebuah gerakan. Apakah itu juga dilihat ya menjadi salah satu hal yang missing juga di rata-rata dimiliki oleh anak muda sekarang gitu. Aku mulai dari Dimas dulu, silakan. Oke, ya di generasi sekarang ya, generasi yang memang di drive total itu oleh online bisa dibilang ya, apalagi kena pandemi ya, itu makin terakselerasi ya. Ada plus minusnya kan. Plusnya mereka itu belajarnya lebih cepat karena mereka sama online itu kan benar-benar udah paham bahwa mereka bisa gali apapun yang mereka mau di sana kan. So that is the plus things. Negatifnya itu adalah dari segi komunikasi memang rata-rata generasi ini kehilangan touch-nya. Nah, ini nggak semua ya, kehilangan sentuhannya lah istilah saya bilang. Jadi mereka berpikir, ini nggak semua ya, ini saya sedikit mengeneralisir aja tapi nggak semua. Mereka merasa bahwa kontak via online itu it's very very enough gitu loh untuk bridging or make relationship with a lot of segment gitu kan. Padahal nggak bisa begitu kan. Jadi ambil contoh gini, saya juga merasa kayak punya melakukan kesalahan juga ketika dulu saya bilang sama anak-anak bahwa kalian itu tenang aja di era ini ketika networking itu terjadi itu bisa gampang banget via sosial media, kita bisa set kan via ya platform-platform kayak LinkedIn, bisa kita set. Saya dulu selalu bilang kayak begitu ke orang-orang. Tapi turns out saya ngelihat mereka itu menggunakan micro communication banget. Jadi mereka ngerasa mention di Twitter aja, misalnya kayak sama salah satu, misalnya kayak let's say industry leader gitu.
mereka mention di Twitter, mereka udah berasa bahwa mereka udah make communication gitu. Terus tanya juga kalian usahanya apa, misalnya kayak untuk kenalan sama misalnya salah satu industry leader ini. Saya sudah inbox terus di LinkedIn, Mas. Inbox, halo Pak gitu. Bahkan mereka nggak bikin proper communication, mereka halo Pak. Tapi bapaknya itu nggak jawab saya. Nah, saya bilang bahwa saya akhirnya bahwa quality of creating the communication itu berkurang karena mereka ngerasa ngontak orang tuh jadi gampang gitu kan. Nah, itu yang akhirnya sekarang saya sering bilang sama mereka bahwa yes, social media help you to create a bridge gitu, jembatan. Tapi how kalian komunikasi, how kalian create first touch-nya, itu harus pakai gaya orang dulu. Dimana you need to check first, ini orang itu siapa, background-nya seperti apa. Ketika kalian memulai kata-kata atau memulai pembicaraan, kalian harus bring interest mereka dulu, sehingga mereka mau melihat kalian gitu kan. Terus kalian juga bawa secara proper needs kalian atau ibaratnya objektif kalian untuk make communication with them gitu kan. Jadi tata caranya tetap kayak orang lama dulu, kulo nuwun dulu. Saya dulu bahkan sampai hari ini ya, setiap saya mau kenalan sama satu orang, saya itu apa sih istilahnya stalking. Stalking tidak saya pakai di dunia asmara sih. Stalking itu saya pakainya di dunia kerja. Jadi saya akan review ini orang. Misalnya saya mau kenalan sama direktur SAP Southeast Asia misalnya gitu. Saya akan cek sampai kalau perlu ke Instagramnya, ini apa interest-nya dia, needs-nya dia gitu. Terus fokusnya dia di dalam hidup, even di luar SAP gitu. Sehingga ketika saya ngomong, dia akan cukup interest karena si orang yang ngajak bicara ini kenal dia atau interestnya mungkin sama dia gitu kan. Sama atau enggak kan bisa kita bikin-bikin. At least mereka akan membuka pintunya dan akhirnya komunikasi itu terjalin, terbuka dan akhirnya kita bisa masuk berobjektif kita itu apa. So that is the how to-nya lah gitu lah sebenarnya kayak kontak sama orang gitu ya. Waduh. Dan itu jadi embrio buat network-nya gitu kan. Gitu sih mungkin dari saya. Pertanyaan ketiga saya udah dijawab juga ya, masalah tips and trick komunikasi. Tapi yang saya highlight adalah quality of communication-nya ya, yang memang kayaknya banyak missing juga nih di generasi saat ini, yang mungkin harusnya sih ada trik-trik khusus dulu ya, mulai dari profiling, stalking, dari sisi media sosial seperti ini. Memang it's a quite tricky, jadi kayaknya emang penting banyak perlu di-educate juga sih sebenarnya. Kadang-kadang kan mungkin Mas Dimas sering jadi pembicara, kadang ada yang kontak ya untuk bisa do partnership, untuk jadi speaker. Kadang-kadang menemukan banyak fenomena-fenomena how to reach out to you kan. Nah, itu mungkin dirasakan sama Putri, sama Indra juga kan. Kadang-kadang mana yang emang epic or not gitu. Sedikit tambahin ya, kalau mau tahu dan mau dapat tips yang oke banget how to reach people itu, nah sama Indra. Karena Indra itu sudah berapa kali dia pertama kali kontak saya juga dulu segala macam, sangat sopan, sangat jelas, objektifnya dan lain-lain. Dan saya nggak tahu bahkan sebelumnya bahwa dia adalah anak yang prestasinya sudah segambreng, lulusan luar negeri, jagoan, bahkan punya yayasan bareng teman saya si Vero gitu-gitu kan. Tapi how di approach kita itu kita ngerasa bahwa kita diperhatikan sekali dan dia itu clear objektifnya sehingga ya kita ngobrolnya enak gitu. Keren, luar biasa. Ini benar-benar suara hati para content creator dan speaker yang sering diajak kerjasama. Nah, makanya tips tadi, bukan tips spill tentang Indra jadi menarik juga nih. Coba dong approach, mau tahu rasanya. Kayaknya seru banget deh. Karena emang scope of work ya, terus juga greetings yang simple tapi clear, objektif ya, tone-nya nggak perlu diminta tapi udah di-attach ya, asik. Itu jadi simple banget ya, how the way berkolaborasi dan bernetworking. Nah, makanya Rumah Millennials percaya deh tim partnership-nya sih sepertinya sudah di-train ya oleh Sir Tovan. Oke, langsung tadi udah disinggung Indra, aku pengen jadinya ke Indra dulu ya, terkait isu yang tadi aku udah share gitu. Kira-kira apa sih yang Indra lihat missing point dari sisi karakter generasi muda saat ini ya, khususnya era pandemi kemarin udah lewat, sekarang kayaknya apa sih yang dilihat gitu isunya? Silakan. Ya, kebetulan saya kan lagi studi juga ya, jadi saya mengalami satu studi ketika kemarin di Melbourne itu kan full offline, dan kemarin sekarang studi di London full online gitu ya, jadi saya mengamati dalam perspektif education ya, kebetulan background saya education, Indonesia itu nggak punya padanan kata learning dan study, Mbak Bila.
Kita tuh mengartikan semua itu belajar gitu ya. Padahal sebenarnya dalam makna pedagogi, learn and study itu two different things. Study itu remembering and reading the books. So it's a study. Memorizing, it's all about study. But learning itu lebih kepada environmental, ekosistem. Contoh ya, kita bangun pagi terus disuruh ngerapikan kamar tidur, kita salaman tangan ibu kita, hormat depan guru, itu learning. Learning itu beda dengan study dan study beda dengan learning. Nah, kita tuh oversimplify study, sekolah itu seolah-olah hanya tentang membaca dan belajar dan mengingat, tapi kita lupa ada ekosistem learning yang kemudian kita hilangkan. Itulah kenapa saya lihat anak zaman sekarang bisa jadi IPK-nya 4 gitu ya, tapi komunikasinya bad, for example. IPK-nya mungkin bisa tinggi banget gitu ya, tapi kemudian cara dia public relations jelek sekali, cara dia ngomong depan gurunya itu nggak ada sopan santunnya sama sekali. So, menurut saya nggak boleh hilang antara study and learn gitu ya. Artinya ada satu ekosistem belajar yang harus kita tetap jaga. Misalkan adab misalkan depan guru gitu ya. Anak zaman sekarang itu kalau nggak suka dengan gurunya di spill di Twitter itu kan nggak beradab ya. Iya kan, sorry itu sih ya. Saya harus bilang apa adanya. Cuman kalau dulu itu guru itu ya kan kita diajarkan gimana cara tunduknya kita, bahkan beberapa kasus kalau di pesantren itu ngeliat muka gurunya nggak berani. Tapi sekarang kemudian itu beralih gitu. Nah, jadi kayak kita kehilangan sense of learning-nya nih gitu, sense of karakteristik kalau kata Mbak Bila tadi. Jadi saya ngelihat emang ada transisi di sana. At some point belajar online itu memudahkan mereka untuk achieve what they need to study, of course. Yang Mbak Bila bisa belajar apapun, tapi environmental learning saya nggak yakin. Saya nggak yakin bisa dapat. Saya pikir itu. Wow, poin yang interesting banget dan semakin mengcover ternyata obstacle-nya kita bernetworking dan juga berkolaborasi sebenarnya basic banget sih, dari hal-hal yang bisa berkaitan dengan empati, terus juga how to learning efficiently, yang memang juga basicnya bukan dari buku aja, tapi dari environment. Ini yang juga udah diangkat ya tadi sama Indra, luar biasa. Dan keywordnya itu adalah sense of learning yang mungkin missing di situ gitu kan. Kalau studinya sih emang udah malah terbantu banget ya dengan online dan digital. Dan saya juga ada cerita sempat, memang sekarang anak zaman sekarang gitu ya, tapi katanya setiap generasi pasti ada evaluasi generasi berikutnya kan ya. Cuma bukan bermaksud seperti itu, lebih kepada ada orang yang datang ke barbershop. Jadi anak tersebut datang ke barbershop, ini anak kayaknya anak pandemi. Jadi pada saat lagi dilihat kondisi rambutnya kering ya, nah itu disangka udah bully. Akhirnya di-spill di Twitter ataupun di TikTok kalau nggak salah. Ya ampun, kalau kita bisa lihat, ternyata tricky banget ya. Dibilang kering itu ternyata bully, ya gaslighting gitu kan. Nah ini kan jadi menarik banget ya. Mungkin ada tanggapan nggak sebelum aku ke Putri, atau Putri mau nanggapin atau Dimas tentang fenomena yang akhirnya apa-apa tuh jadinya bully, dikritik dikit jadinya langsung mentalnya down gitu. Boleh dong satu tanggapan tentang cerita tadi, langsung coba ke Dimas dulu deh. Aku pengen tahu, kayaknya udah senyumnya udah pengen ngomong. Ya, saya memang agak hati-hati ya sekarang ngebahas perihal bully-bulian ini juga. Karena saya sebenarnya datang dari background yang dididik juga lumayan keras ya, baik dari orang tua, dari guru dan lain-lain, dan I'm okay with that gitu kan. Bahkan itu juga yang bikin saya kayak ngerasa punya daya juang sama daya survive yang lumayan tinggi gitu. Yes. Endurance-nya ya kebangun banget. Tapi yes benar banget kata kamu tadi, bahwa dunia sekarang dibentuk bahwa yes kita harus merangin bully, tapi kadang kita blur melihat mana yang bully, mana yang memang challenge, mana yang memang opini gitu, dan akhirnya generasi kita di set juga takutnya itu lemah sama hal-hal tersebut. Padahal kalau saya juga pengennya nanti didik anak juga bahwa ya lu mesti lihat gitu loh, kayak apa input dari eksternal itu, apakah itu bentuknya bully atau bentuknya opini atau itu bentuknya challenge gitu segala macam. Respon itu sesuai sama konteksnya. Kalau bully jangan kasih celah bahwa ya lu harus benar-benar kayak cari bantuan gitu. Tapi kalau itu challenge or opini segala macam, fight dulu or buktikan dulu gitu loh. Itu gue setuju banget. Tapi Putri mungkin punya input lain mungkin. Pasti dong. Aku mau ke Putri karena tadi dibahas juga sama Indra
IPK tinggi-tinggi belum tentu karakternya bagus. Tapi Putri ini kayaknya paket komplit nih. IPK aja saya juga pas baca best graduate ya kan 3,95. Wah ya ampun. Terus tapi 3,95-nya itu less than 4 years ya kan, artinya 3,5 tahun. Nah ini kan jadi salah satu bukti yang akhirnya oke, gue IPK selesai bagus, tapi di luar-luar juga sibuk-sibuk ya. Ngebahas kalau tadi isu yang di gaslighting sama barbershop, emang tugasnya nggak sih ngelihat kondisi rambut kering gitu ya. Putri, gimana sih ngelihat isu-isu yang mungkin Putri di sini kalau bisa kita lihat belia ya, lebih paling belia gitu. Jadi mungkin paling dekat Bang Dimas sama Bang Indra kalian belajar juga sih sama paling dekat sama generasi yang mungkin kamu bisa lihat sama adik-adik yang di kuliah kamu atau di yang sekitar kamu. Silakan. Oke. Satu hal yang aku juga sadar sama Gen Z mungkin ya, aku bisa bilang Gen Z terlebih. Banyak yang bilang strawberry generation, mentalnya nggak kuat, nggak mau berproses, apa-apa maunya, oh gue pengen jadi pengusaha kaya, gue pengen jadi pengusaha muda, gue pengen jadi politisi muda, semuanya soal muda. Tapi somehow kita jadi lupa caranya sama berproses, caranya kita ikhlas, bekerja dengan hati, tanpa harus menuntut cepet-cepet harus muda gitu loh maksud aku Kak. Mungkin beberapa terkait mental itu dengan era teknologi sekarang yang semasif ini kadang bikin kita tuh jadi terlena sebenarnya sih. Jadi kalau kita jadi gampang comparing ourselves with others, terus kayak jadi apa-apa kadang suka dibawa perasaan sebenarnya tanpa lihat konteks tadi yang udah dibilang sama Mas Bima sebenarnya ya. Sebenarnya kayak gitu. Jadi aku sadar beberapa hal seperti itu sih. Yang diomongin sama Mas Indra itu juga betul banget. Makanya aku selalu kadang kalau isi seminar atau ketemu sama teman-teman yang juga masih di university, aku selalu bilang pendidikan aja tuh nggak penting maksud aku. Tapi ada soft skills yang memang kamu harus kuasain yang ada di luar kampus. Misalkan kayak how you communicate with others, how you convincing others, bagaimana kamu merespon orang-orang, apalagi yang lebih tua, bagaimana kamu bertindak sesuai mannernya, karena percuma kalau pintar aja tapi mannernya nggak ada, maksudku seperti itu sih. Jadi itu ada beberapa key highlights yang sebenarnya aku sering bahas juga sama teman-teman di Gen Z, sama teman-teman apalagi yang angkatan 2000-an ke bawah juga ya, biar kita sama-sama learning lah sama-sama gitu sih. I see. Wow, manner, behavior ya, jadinya itu menjadi concern yang kayaknya lumayan perlu di grooming nih sama kita semua dalam langkah-langkah kecil kita kalau lagi ada event-event seperti ini ya. Hopefully 1-2 orang ada impact dari wacana kita itu bisa merubah dunia lah ya. Kurang lebih skala besarnya seperti itu. Cuma yang menjadi key point ya, saya bisa highlight dari Dimas pastinya tentang quality of communication, dari Indra dari sense of learning-nya, dan juga Putri meng-highlight behave dan juga manner. Itu yang menjadi salah satu hal penting dan akan jadi hambatan untuk kita berkolaborasi dan juga bernetworking. Nah, pastinya aku masuk ke tipsnya langsung ya. Tipsnya langsung semua narasumber kita udah sampai di titik saat ini dengan karirnya masing-masing, pastinya ada proses, ya kan? Sebenarnya kalau kita bisa lihat ke belakang, pasti ada tuh formula-formula khusus yang ini udah jadi acuan gue nih untuk bisa berkarya sampai sini. Entah itu dari in terms of communication, manner, atau hal-hal yang mungkin bisa banget di-share menjadi formulanya Dimas, formulanya ala Putri, dan juga formulanya ala Indra. Gimana sih biar akhirnya bisa punya personal branding yang akhirnya orang lain tuh yakin mau bekerja sama dengan kita. Dari Putri lagi, aku mau kembali. Silakan. Oke, ngomongin personal branding itu it's about how you bagaimana kamu percaya sama kemampuanmu dulu sebenarnya, bagaimana kamu tahu sama your weaknesses, your strengths juga, dan bagaimana kamu menampilkan outlook itu ke orang luar kan pastinya. Tapi aku selalu percaya sebagus-bagusnya kita bikin personal branding, kalau kita masih faking ourselves, itu nggak akan tulus sih kesannya. Pasti nanti orang akan nggak kayak ini faking atau memang ini realnya gitu menurut aku. Jadi baik dari kayak iceberg theory sih aku ngelihatnya. Mau kamu bentuk cantik apa personal brandingmu, kalau sebenarnya dalamnya juga masih
masih berantakan, masih apa ya? Jadi kayak nggak honest, nggak real dari hati maksud aku Kak. Jadi menurut aku baik di luar atau di dalam sama-sama dibentuk sebagus mungkin gitu. Dan aku percaya ketika kita udah tulus jadi orang kayak gitu, kita berelasi dengan niat yang tulus, orang juga akan pasti bantu sih. Pasti ngajarin, pasti apa namanya, pasti jadi support system kita juga, asal kita punya niat yang baik, niat yang tulus. Terus kita juga, aku ngerasa banget soalnya dulu aku sempat, kalau ngomongin tentang networking dan personal branding, dulu aku sempat di kantor staf presiden, aku juga paling muda, tapi aku memang niatku tulus, aku mau belajar soal how this government works gitu, karena dulu kan waktu di Unpad juga ambil government science gitu. Terus sampai sekarang, dan relasinya juga masih aku jaga karena aku ngerasa ketemu orang tua baru, ketemu kakak-kakak baru, ketemu mas baru gitu-gitu. Jadi aku ngerasa banyak terbantu juga dengan ilmu-ilmu yang mereka sharing, dengan karena aku nggak yang jadi anak muda yang misalkan sotoy atau yang aku bilang tadi yang mentalnya juga belum kuat atau kayak gimana, karena aku belajar pendidikan itu penting, tapi soft skills tadi yang aku udah mention itu lebih penting lagi sebenarnya. Kayak gitu sih kurang lebih Kak. Wow, menarik banget tuh, jaga relasi itu juga hal yang butuh effort dan butuh trik. Keep working with networking tuh ada tipsnya nggak? Keep warmingnya biasanya caranya gimana ya untuk bisa jaga relasi? Apa chat tiba-tiba, kan orang takutnya mikir aneh nggak sih gitu ya. Kalau Putri tipsnya apa buat ngejaga relasi? Jaga relasi sebenarnya aku kadang suka bahas isu bersama sih Kak. Kalau misalkan ketemu sama teman-teman misalkan di KSP gitu, bahas isu bareng, aku masih suka sampai sekarang. Atau misalkan tiba-tiba call atau apa, pokoknya sebenarnya bisa dijaga lewat komunikasi baik dari handphone ataupun dari face to face langsung sih sebenarnya. Jadi kalau misalkan dari handphone paling misalkan aku masih suka bantuin beberapa senior juga di sana, misalkan kayak talking about ideation atau seperti apa gitu. Jadi sharing gitu sih Kak, nggak yang dibawa kayak halo Pak, selamat siang, nggak yang kayak gimana banget. Tapi tetap kayak respect, tetap kayak jaga koneksi gitu sih. Kalau boleh aku tangkap, ada topik-topik yang jadi interest untuk bisa didiskusiin ya, dan akhirnya bukan bring your own value doang, tapi memang juga ada nih value-nya dari relasi kita yang bisa kita coba tampung dan ekspor. Nice banget itu, saya sambil belajar juga ya, kira-kira valid nggak siapa yang gue lakuin, atau ada tips baru dari Putri dan belajar. Thank you banget. Aku mau ke Indra yang tadi dibahas tentang approach-nya juga sopan banget kalau kata Dimas ya. Gimana sih tipsnya Indra sampai akhirnya bisa fokus nih ke anak muda? Kalau aku lihat sampai punya tadi apa yang Tijar Foundation ya? Yeah, nah itu kan juga isu-isu masa depan. Oh my God, platform yang dibentuk untuk bisa diskusi tentang isu-isu masa depan, dan juga dari sisi ya judul bukunya aja milenialisme ya. Artinya anak muda nih kayaknya jadi fokus atau objeknya dari Indra juga untuk bisa dipelajari, dan dari networking yang bisa di-share juga nih. Gimana sih buat berelasi ya? Tipsnya nih Indra, formula-formula yang udah dilakuin. Ya, pertama ya, saya tuh selalu tekankan bahwa reputation is earned ya, not given. Jadi nggak ada reputasi itu yang diberi ya, atau dimandatkan, itu nggak bisa. Nah, dan reputasi itu adalah akumulasi dari pengalaman, sikap, ya kan, pengetahuan dan segala macam. Jadi emang kalau bicara personal branding and communications itu harus build, not given. Itu pertama, karena di tengah sosial media sekarang orang merasa bahwa kalau kemudian mereka mencitrakan dirinya baik maka dia bisa mencitrakan baik. Sebenarnya enggak. Reputation is earned. Maka kemudian kalau saya punya filosofi don't buy a good camera but train a good photographer. Artinya adalah berhenti untuk mempersonifikasi dirimu yang baik-baik di depan kamera gitu. Tapi trainlah orang untuk menjadi fotografer yang baik gitu. Jadi kenapa fokus saya di empowerment youth gitu ya. Karena menurut saya if you want to be good, train others to be good. If you want to be leader, train others to be leaders gitu ya. Jadi don't buy good camera, walaupun sekarang semua orang personal brandingnya luar biasa ya. Tapi terlepas dari itu saya selalu percaya bahwa karena tadi reputation is earned, jadi bicaralah dengan mulut orang lain kan kayak gitu ya. Artinya kalau kemudian kita punya reputasi yang bagus,
orang akan bicara bagus tentang diri kita. Jadi kayak kita hanya mengamplifikasi sedikit saja gitu. Tidak perlu capek dan letih untuk berkomunikasi menjelaskan siapa kita. Saya pikir itu fondasi berpikir saya sih. Masalah teknis komunikasi, saya pikir everybody has their own communication skills, but then mungkin lebih ke kromo, tata krama, kayak gitu-gitu kan ini nggak ada bukunya ya, saya nggak tahu juga bukunya apa ya, tapi itu lebih kayak orang tua kita ngajarin, misalkan ya kalau jam segini ya ngomong kayak gini, kalau ngomong dengan orang tua yang ngomong kayak gini, kayak gitu-gitu, itu is very simple menurut saya. Kalau kita patuh terhadap tata krama dan kromo yang diajarkan orang tua kita, nampaknya semua juga bisa berkomunikasi dengan baik sih Mbak Bila. Wow, ya ampun, quotes-nya banyak banget lagi hari ini. Gimana ya highlight-nya ya? Tapi tadi ya, yang paling saya senang, reputation is earned ya, not given. Luar biasa. Dan juga ini sebenarnya yang bisa kita lihat generasi-generasi, maksudnya generasi X, generasi Y, generasi Z ini emang punya karakter yang berbeda, karena siapa sih yang akhirnya ngedidik kita? Mungkin karena orang tua saya kan baby boomers. Nah itulah ya, jadinya ada efek pasti ya. Gitu. Gimana nanti generasi Z juga pastinya dididik sama generasi sebelumnya gitu. Cuma semua generasi punya plus minus. Itu yang benar-benar kita bisa percayai ya. Dan emang dilihat angle-nya mau dari mana nih yang untuk kita diskusikan gitu. Tapi saya senang banget kalau kata anak zaman sekarang daging semua ya. Baru 2 narasumber nih yang tadi saya tanya. Sekarang lanjut ke Dimas tentang tips formula ala Dimas yang mungkin sekarang udah berkarirnya kalau secara profesional dan praktisi. Secara mental sih, saya rasa sih, wah, firm, satset. Jadi kadang-kadang kalau Mas Dimas nih ketemu sama anak millennials atau anak-anak yang mentalnya kayaknya masih belum kuat, wah udah kelihatannya, aduh Mas Dimas kayak tegas banget deh, udah takut duluan kali ini. Mas Dimas, boleh dong share formula berkolaborasinya ala Dimas? Mungkin aku agak teknisnya ya kali ya, karena yang secara general tadi Putri sama Indra udah kasih lengkap banget kan. Jadi yang mau aku sarankan banget nih ke teman-teman ya, ada fasenya nih kalau yang namanya build communication atau build network gitu kan, untuk masing-masing orang ya. Yang pertama sebelum kita misalnya kayak create our personal branding dan lain-lain, itu kan ada fase research-nya, ada fase juga kita build skeletonnya gitu kan. Kalau aku selalu percaya, sebelum kita ngomongin personal branding, kita siapin dulu diri kitanya kan. Yang pertama, harus tahu dulu, harus punya self-awareness dulu, kita tuh mau naruh diri kita tuh di kolam apa. Kayak aku dulu, ketika kuliah, bahkan itu kayaknya udah mulai dari SMA deh. I know that my future itu akan masuk ke arah marketing. Karena aku suka banget marketing, sesuka itu dari awal kuliah lah. Gitu. Sekitar tahun kedua kuliah, aku tahu bahwa dunia ini akan masuk ke eranya digital banget kan, in terms of social media, infrastructure, and etc. lah gitu. So aku garis bawahin lagi bahwa aku akan jadi marketer, tapi di industri teknologi. Itu udah di set di tahun kedua kuliah gitu. Nah, sehingga semua yang aku lakukan setelah itu selalu merujuk ke mimpi sama tujuan ini gitu loh. So dari dulu banget berarti kan kita setnya itu kan. Nah, jadi apa yang aku pelajarin, apa network yang aku bentuk, segala macam mengarahnya ke sana. Nah, aku dulu, mungkin sedikit cerita, aku dulu masuk ke Indonesia Marketing Association. Industri marketer resmi yang mereka punya induk APMF, Asia Pacific Marketing Federation, dan punya International Marketing Association kan. Nah, World Marketing Association. Aku masuk itu dari ranting, istilahnya ranting kampus ya. Kan ranting kampus terkenal, HIPMI punya ranting kampus juga, nah IMA tuh punya ranting kampus. Dari situ aku masuk di situ, itu personal branding lah mana ada, belum ada personal branding di situ. Kita baru mupuk diri kan, oh bener nggak aku memang terverifikasi suka sama marketing, mau bergaul di industri ini. Akhirnya aku kenal sama beberapa orang segala macam, dan kenal satu orang yang till today being my forever mentor lah, namanya Andreas Diantoro. Dulu CEO-nya Dell, Microsoft, sekarang dia CEO-nya SAP. Nah, Pak Andreas inilah yang akhirnya ku tempel untuk banyak nge-coaching gitu kan. Nah, di situ dia yang ngebuka pintu juga ke semua marketer-marketer yang ada di Indonesia dulu. Kenal sama Eric Meyer, kenal sama Samuel Pranata, dan lain-lain di situ kan.
Dan itu baru awal. Orang even sudah nggak ada yang peduli sama personal branding kita kan. Who the hell are you gitu kan, gitu kan. Tapi kita belajar terus ambil gitu kan. Nah, ketika masuk kerja pertama kali di Bakri Telkom segala macam, aku ngajuin diri waktu itu. Pak, gue nggak butuh gaji, gue nggak butuh apa, kasih gue waktu dan kasih gue kesempatan aja untuk jadi anak bawangnya di organisasi IMA, bukan cabang ya, IMA pusat gitu loh. Jadi dari kampus itu nyebrang tuh, waktu aku pertama kali kerja kan udah nggak bisa ranting kampus lagi kan. Jadiin aku anak bawang dan I will do everything lah, aku bilang gitu pada saat itu. Dan itu nggak digaji atau apa kan. So kerja sampai jam 6, jam 7 malam dulu di Bakri, abis itu karena juga masih belum nikah dan lain-lain kan, aku akan stay di kantor segala macam untuk belajar dan ngerjain semua keperluan organisasi kan. Sampai pada akhirnya ketika Pak Andreas itu lengser digantikan oleh dulu marketing director-nya Telkom sebagai director IMA pusat itu, dia bilang bahwa please bring this boy, dia bilang to your apa ya, ibaratnya kayak ke organisasi yang fasenya lo yang pimpin gitu loh. Gitu. Jadi akhirnya saya masuk dan surprisingly di situ saya dikasih posisi director community and communication, di mana semua director lainnya itu adalah marketing director asli di perusahaan gitu. Jadi ada satu anak bocah ini masuk tiba-tiba sejajar sama Eric Meyer dan lain-lain segala macam. So I'm very happy in that moment kan. Tapi akhirnya baru aku ngelihat bahwa oke, gue ada di track yang benar nih untuk bangun personal branding nih. Baru aku mulai bangun personal branding di situ, dan pada akhirnya network itu sudah kebentuk dulu. Jadi personal branding ini di delivernya itu matang. Beda sama anak-anak misalnya yang sudah personal branding dulu tapi bridge-nya nih nggak kebangun gitu loh. Jadi dia udah bikin nih, gue personal branding, gue mau jadi orang yang dikenal sebagai misalnya kayak jagoan di supply chain gitu dan lain-lain gitu. Dia udah bentuk Instagram udah bagus nih. Wah, dia udah bikin sekarang Instagram gaya karosel yang kayak edukasi orang gitu ya. Iya. Dia nggak ada bridge-nya, even misalnya kayak ya, yang kasarnya itu yang follow dia sedikit, dia nggak kenal sama banyak orang. Akhirnya personal branding dia dikonsum oleh diri dia sendiri gitu loh. Itu karena bridge-nya tuh nggak dibangun di awal gitu loh. Oke. Sorry, kayaknya aku lost your voice deh. Iya nggak sih? We lost your voice. Oke, aku sambil coba bisa dicek lagi. Ya, still lost. Ya, tapi aku akan lanjutin pastinya, Dimas. Aku pengen ke Indra dulu, karena kebetulan Indra ada jam terbang lagi setelah ini. Tes. Nah, sudah ada. Nah, oke. Aku boleh tahan dulu, tapi nanti aku akan kembali karena luar biasa story-nya. Tapi Indra ini ada agenda lain, Dimas. Jadi Putri ada agenda lain. Akan meninggalkan kita ya di sesi ini. Namun sebelum itu kita harus foto bersama. Tapi sebelum foto bersama, aku pengen mengajak Indra untuk bisa kasih closing statement dari highlight berkolaborasi dan juga bernetworking ala Indra, dan pastinya harapan untuk Rumah Milenial sebagai rumahnya anak muda untuk bisa terus nitipin misi, visi, dan ekspektasinya Indra jika ada. Silakan. Ya, terima kasih Bila dan teman-teman. Jadi kebetulan saya lagi di Bojonegoro, lagi ada tugas untuk community empowerment di desa. Jadi memang harus sat-sat karena harinya tinggal hari ini. Saya ingat ya, guru saya pernah bilang bahwa kalau kita nanam padi itu, sawah itu pasti ada rumput-rumput yang tumbuh gitu ya. Tapi kalau Indra nanam rumput, nggak mungkin ada padi yang tumbuh. Artinya kebanyakan kita itu ngejar aksesoris, tidak value. Orang belajar ngejar gelar, orang komunikasi ngejar transaksi gitu ya. Itu sama kayak kita nanam rumput berharap padi gitu. Guru saya tuh bilang kalau you pengen sukses, nanamlah padi, maka rumput itu tumbuh sendiri. Artinya kalau pengen bangun komunikasi orang dengan baik, jangan transaksional. Bangunlah padinya, maka rumputnya datang sendiri tuh. Artinya komunikasinya akan bagus sendiri, networknya akan bagus sendiri. Belajar juga gitu. Di kampus itu jangan berharap gelarnya, tapi networknya dengan gurunya, ilmunya itu padinya tuh. Nanti rumputnya artinya kayak dapat mapres, dapat ini itu bonus aja itu, tapi knowledge-nya yang dagingnya yang harus kita fokuskan. Jadi kalau saya selalu berpesan ke teman-teman muda di sini, teman-teman millennials,
nanamlah padi gitu, jangan fokus nanam rumput. Termasuk branding juga tadi. Kalau fokus branding hanya untuk kayak biar keren-kerenan, you lose. Menurut saya you lose. Tapi kalau pengen nyebarin impact kayak Mas Dimas kan di meja kantor, saya juga nontonin tuh gimana caranya tips, dan ini kan dia nyebarin dagingnya gitu. Perkara itu viral apa enggak itu nomor 2 tuh. Gitu ya. Jadi jangan ngejar yang superficial dulu tapi menghilangkan yang substansi. Saya pikir itu sih Mbak Bila dari saya terakhir. Wow, satu kata dong buat rumah millennials di tahun kelima ini. Satu kata. Being globalized. Nah, mungkin itu challenge-nya bareng-bareng. Being globalized. Ya ampun, di challenge deh, Sertovan, luar biasa emang. Keren biar banget. Bareng-bareng saya gitu dengan G20. Thank you banget loh. Indra Dwi Prastio luar biasa. Wow, memang kalau penulis beda ya. Quotes-nya dari tadi udah di list down berapa quotes itu hari ini ya. Thank you banget loh udah bener-bener kasih dampak khususnya untuk seluruh teman-teman sobat millennials yang hadir, untuk saya, untuk seluruh pengurus. Thank you banget atas kehadiran Mas Indra pastinya yang luar biasa. Semoga agenda-agenda selanjutnya hari ini bisa lancar dan sukses. Kita foto bersama dulu ya. Kita foto dulu sebelum Mas Indra meninggalkan Zoom meeting kita hari ini. Tim panitia udah siap, bisa dipotret-potret dokumentasi dan momen bersama dengan Indra. Oke, tim panitia, halo. Kalau nggak ada, ntar saya capture sendiri. Harus multitasking ya, Mak ya? Kalau di zaman sekarang. Oke, nggak apa-apa, saya akan coba wakilkan ya. 3, 2, 1. Sip. Thank you banget, Mas Indra. Makasih banyak ya. Pak Putri, Indra izin Dwi pamit ya, Mbak Bila izin pamit ya. Co-chair G20 Indonesia 2022. Berikan tepuk tangan. Luar biasa untuk Mas Indra. Sehat selalu ya, Mas Indra. Stay safe. Thank you banget. Ya, langsung bertiga. Tadi kita di momen terakhir sempat lost dengan Dimas yang lagi daging banget. Story tentang experience sampai akhirnya bisa tahu bahwa personal branding itu sebenarnya kalau bagi Dimas itu nanti dulu sebelum ke self awareness-nya nih yang self awareness, self research. Sebenarnya kelanjutannya tadi adalah hal yang diomongin Indra terakhirnya sih. Begitu kita set personal branding, personal branding itu benar kata Indra. Nggak boleh, memang nature-nya adalah because of kalian pengen ya being famous dan gitu. Ada daging yang dibawanya kan. Nah, that's why kayak aku sekarang misalnya kayak ke marketing dan lain-lain itu masih masa pencarian tuh. Akhirnya aku ketemu tuh daging yang mau aku jadiin apa ya, hal yang aku spread gitu kan. Which is misalnya di meja kantor kan, the power of being a good professional gitu-gitu kan. Aku pengen jadi dutanya untuk menyebarkan misi tersebut kan. Itu udah lepas banget dari sisi misi profesional orang misalnya cari duit, karena nggak ada duit di sana gitu loh, nggak ada juga, palingnya ada mungkin kayak beberapa orang ngajak partnership dan lain-lain, but nggak akan bisa jadi tempat buat cari makan di situ at least sampai sekarang. But kalau kita punya value yang kita bawa, yang kita lempar lewat personal branding kita or any communication strategi kita, bensinnya tuh nggak pernah habis gitu, karena kita tahu misi kita itu ada di situ. Jadi that's why yang hal terakhir yang aku bilang dari yang konteks ini adalah jadilah orang yang punya misi, di mana misi itu kadang terlepas dari tempat bekerja kalian atau apapun itu. Tapi misi itu akan bikin kalian terus jadi manusia yang punya bensin buat hidup. Itu sih yang selalu aku percaya ya. Wow, nice, awesome banget. Dan ini benang merahnya juga udah dibahas sama Putri tadi tentang kelebihan dan diri kita ya, kekurangan dan kelebihan diri kita, sebenarnya uniqueness-nya kita ya Put ya, dan akhirnya tadi di punch lagi terkait self awareness about those area gitu, yang akhirnya passion kita tuh bisa terus ada arahnya ya, dengan analogi bensin tadi. Wow, nice banget. Tapi aku mau nanyanya lebih dalam, cuma kayaknya waktunya udah masuk ke Q&A. Karena biasanya Q&A langsung dari market ya, isu-isunya. Kita langsung aja bisa cek di kolom komentar.
Sudah ada pertanyaan yang hadir nih dari Jane Abigail. Halo, saya mau bertanya kepada para narasumber. Menurut para narasumber, ke depannya tantangan yang dihadapi untuk generasi muda, contoh yang masih berkuliah nih atau fresh graduate dalam membangun networking dan collaboration seperti apa ya? Tantangannya. Nah, tadi kan mungkin udah dijabarin tipis-tipis ya. Itu kenapa saya bilang tipis-tipis? Karena pastinya saya rasa masih banyak banget sebenarnya. Tapi salah satunya tadi mungkin dikasih keyword sama Putri tentang manner, behave gitu ya. Terus dari Mas Dimas, quality of communication. Aku mau ke Putri dulu untuk bisa menjabarkan mungkin more details tantangan-tantangan yang memang harus sudah di aware ya oleh para generasi muda. Silakan. Kalau aku mau kilas balik kayak flashback waktu zaman kuliah dulu, yang aku bilang tadi, Kak Bella, kayak there is something way more important than the education daripada pendidikan sebagai fondasi utamanya aja. Tapi itu tadi, makanya kayak sempat masuk ke Abang None, sempat intern, sempat conference dengan kita melakukan berbagai activity di luar dari zona kampus itu. Kita jadi kenal banyak orang, kita jadi kenal banyak senior, itu juga yang akan bantu kita juga untuk memperluas networking, apalagi setelah lulus dari kuliah. Karena menurut aku kalau ditanya, kapan sih lowest point lo? Aku akan bilang mungkin setelah kuliah kali ya. This is you facing the real, the real things gitu loh. Jadi kayak menurut aku selama kuliah itu kayak zona untuk kita memupuk apa yang kita punya dulu setelah lulus nih, mau dibawa kemana nih. Itu yang benar-benar the real challenge-nya. Jadi menurut aku untuk teman-teman yang juga masih fresh graduate atau yang masih kuliah mau lulus, perbanyak networking dengan cara-cara itu tadi sih. Bukan hanya terpacu sama pendidikan only gitu, tapi ikut berbagai activity kayak organisasi yang udah disinggung sama Mas Dimas tadi. Terus juga ikut berbagai ajang, conference, bisa MUN, bisa apapun untuk melatih soft skills kita tadi yang aku mention about how you convincing others, how you communicate with others, bagaimana kamu punya berbagai jaringan itu gitu. Jadi pas kamu lulus, kamu nggak bingung nih gue harus kerja di mana, siapa yang mau terima gue arahnya gitu-gitu. Karena apalagi dengan online ini ya Kak, aku ngerasa banget kalau offline kan kita sense of togetherness-nya tuh lebih kerasa. Kalau kita ngobrol sama orang secara offline tuh kita tahu mimik mukanya seperti apa yang harus kita perbuat sesuai dengan mood-nya gitu. Kalau online kan benar-benar kayak absurd banget gitu, harus pinter-pinter kita cari apa ya, harus pinter-pinter merasa lah mood-nya seperti apa gitu. Jadi menurut aku itu sih penting banget sama pola komunikasi tadi, sama membangun interaksi itu gitu. Oke, karena dengan membangun interaksi yang semakin luas, kita juga ada stok ya. Kira-kira mau jadi apanya itu makin jelas ya, karena terconvincing dengan environment, ya nggak sih? That's why memang kita harus jemput bola. Yes, tapi krisis dari kita mau jadi apanya habis lulus itu banyak banget loh, Put. Ya nggak sih, Put? Banget kok, iya pasti. Dan selalu selalu evolve kayak hari ini gue mau jadi ini, besok gue kayaknya mau kejar ini, kan kayaknya gue udah nggak cinta lagi sama ini gitu. Tapi wajar ya, itu bagian dari proses ya. Kalau Mas Dimas gitu juga nggak sih? Kalau aku sih dulu gitu ya. Kalau Mas Dimas, tapi tadi Mas Dimas udah bilang dari awal tuh udah kayaknya udah digital nih, udah punya ini ya, apa sebutannya tuh? Indra keenam. Udah punya gut feelings-nya pengen kemana gitu. Itu susah loh. Ada orang-orang yang langsung bisa tahu gitu loh, Mas Dimas. Mungkin sambil ngejawab juga Mas Dimas pertanyaan dari. Kayaknya iya. Aku yang thanks God-nya itu di sisi itu aku mungkin lebih firm duluan kali ya. Yes. Jadi uniknya gini, ketika SMA itu aku kan IPA ya. Ibuku tuh pengen aku jadi dokter kan. Tapi aku selalu jawab iya karena aku anak baik yang selalu nurut mama lah gitu. Iya Dimas akan jadi dokter, tapi selalu bergejolak tuh dalam hati. Kayaknya enggak deh. Gue tuh ceroboh, gunting tuh bisa ketinggalan di perut orang kalau gue jadi dokter. Aku bilang sama bapak gue tuh, gue bilang, "Pak, Dimas itu pengen jadi orang yang ini aku anak Sumatera kan, aku dari Palembang. Kayaknya di TV itu pakai jas, terus meeting di gedung-gedung yang tinggi paling atas, terus pulang itu ada supirnya segala macam, terus malam itu kayak masih meeting di resto-resto yang mewah. Dimas pengen jadi begitu." Terus
bapakku bilang, oh itu namanya direktur. Kamu direktur, kata dia. Nah, itu jadi celah pertama. Celah pertama bahwa gue pengen jadi business person kan. Itu udah ketahuan ketika di SMA. Ketika kuliah itu tadi ketemu marketing, ketemu teknologi. So tahun ketiga kuliah udah firm tuh bahwa I will be a marketer in a technology era. Udah nggak gerak sama sekali. Tapi gue pelajarin tetap kayak semuanya, tapi udah fokusnya ini aja nih. Nah itu ternyata ngebantu jadi benar-benar kayak apa ya? Kita pakai kacamata kuda, jadi memang tahu bahwa jalurnya itu bakal ke sana. Walaupun kalau quotesku tuh selalu keras kepala lah sama tujuan, tapi fleksibel lah dari cara jalan ke sana gitu. Betul, setuju banget. Relate ke problem, tapi aku udah sort itu ada 3 problem terbesar untuk anak zaman sekarang itu untuk start the networking or start career or apapun itu. Yang pertama itu tahu zaman sekarang itu over information. Nah, too much information benar. Over information dari sisi bahwa nilai plusnya kita jadi bisa belajar apapun, tapi kayak kata Putri tadi, distraksinya itu crazy. Hari ini kayaknya keren banget ngelihat jadi content creator, udah bisa bikin rumah gede-gede, gue jadi YouTuber aja deh gitu kan. Tapi besok keren banget ngelihat profesional direktur, kayaknya anak buahnya banyak, timnya gede gitu kan. Gue pengen jadi direktur. Dan itu baru dari segi entrepreneur, non-entrepreneur. Terus nanti dari segi gue pengen jadi industri ini. Nah, itu tantangan besar tuh. Mereka harus bisa filter that information yang bikin mereka itu bisa milih gitu kan. Yang kedua itu adalah style sama quality komunikasi yang kayak aku bilang tadi kan. Orang-orang yang hidup di dunia internet itu touch-nya beda sama orang-orang yang memang dididik itu di offline gitu kan. Kayak kata Putri, kata Indra tadi kan. So quality of the information ini yang nomor 2. Yang nomor 3 ini competition. Nah ini bukan basa-basi, berkompetisi di era ini itu serem. Yang nomor 1 orangnya banyak. Ekspat datang semua. Lulusan luar negeri ya, pada pulang ke Indonesia. Di dalam negeri orang-orang pintar semua. Kalau udah ngelihat kayak Indra lulusan luar negeri segala macam, ini pada gemetar semua nih. Wah, gue pasti jadi anak buahnya dia. Kalau misalnya di kantor sering banget kan banyak omongan gitu kan. Kompetisi itu menyeramkan. Yang di kompetisi yang lebih menyeramkan lagi, orang-orang yang jadi kompetitor kita ini terekspos ke kita every day. Karena you follow Instagramnya dia, you follow Twitternya dia gitu kan. Insecure ya. Jiper itu, minder itu udah kayak akan terpush ke kalian gitu. Kalau mental kalian nggak kuat kan. Wah, Putri baru masih muda udah kantor staf presiden. Gua masih gini-gini aja gitu. Saya nggak kuat, mereka akan nyerah kan. Udahlah, gua jadi orang gini-gini aja deh. Gua nggak usah ngoyok banget untuk push, karena susah lah ngejar yang kayak Putri, kayak Indra masih muda udah begitu kan. Nah, jadi kita mesti punya mental yang kuat untuk nggak terpapar sama minder-minder nggak perlu ini. So 3 tadi, kalau aku summarize tadi, si over information, quality of communication, sama yang ketiga ini competition, itu akan jadi tantangan kalian banget ke depannya. Wow, lengkap banget deh, luar biasa, saling melengkapi ya. Bener-bener deh luar biasa. Emang kalau self control itu penting ya perannya untuk bisa kita nggak bisa nih berkeluh kesah aja, aduh media di mana-mana ya, terus juga informasi banyak banget ya, memang sudah kondisinya seperti ini. Jadi memang awareness yang bisa aku lihat dari highlightnya para narasumber kita hari ini, kita bisa kontrol apa yang bisa kita kontrol gitu, yang artinya informasi-informasi tadi ya kita bisa screening, terus juga mentalnya kita terus upgrade storage-nya, karena bener nggak sih kayak sebenarnya kita nggak bisa melihat masalah itu mau banyak mau dikit, tapi emang sebenarnya storage mental kita sebenarnya yang terus di-upgrade ya, dan itu melalui lingkungan, melalui mentor. Bener nggak sih Putri? Bener banget, kayak yang tadi itu Mas Dimas sekarang tuh optionsnya banyak banget kan, yang aku mention tadi. Jadi kayak kadang hari ini pengen fokus di sini, minggu depan gue pengen jadi entrepreneur banget, jadi kayak pengusaha muda misalnya gitu. Jadi kayak banyak teman-teman juga yang curhat kayak apakah ini mungkin kayak karena lo mau jadi generalis atau spesialis kah, atau tipe seperti itu nggak sih menurut Mas Dimas juga? Anyway, aku juga Sumatera, mamaku Palembang. Wow, Sumatera juga Palembang. Palembang. Juga sama Palembang. Di 5 tahunnya Rumah Milenials, PMP mungkin ada yang mau dibagi secara free ya. Gitu ya. Untuk penanya terbaik.
Mungkin tadi Kak Putri juga mau ini ya, mention apa tadi Kak Putri? Gimana tadi pertanyaan? Sorry Put. Pertanyaan Kak Putri. Sama spesialis ya Kak. Sekarang kan. Oh iya, itu isu yang menarik tuh, generalis spesialis tuh. Ya nih. Kalau misalnya menurut aku tuh nggak ada yang terbaik, tergantung jalan yang mau dipilih tadi. Karena pada akhirnya ya dibilang gini, generalis itu akan keren banget karena tahu kalian akan jadi direktur, kalian akan memimpin semuanya, jadilah generalis. Terus abis itu kalian ketemu sama spesialis. Spesialis itu dibutuhkan banget sehingga kalian bisa dibayar berkali-kali lipat daripada lebih pricey. Itu akan ada memang beda banget tergantung kalian pilih dan nggak ada yang salah. Kalian tahu di Gojek itu yang namanya software engineer dibayar bisa berkali-kali lipat daripada manajernya dia. Betul. Itu. Jadi kalau kalian mencari misalnya uang dan jalannya memang jadi spesialis ya jadilah spesialis. Pilihan ya. Jadi itu benar-benar pilihan banget sih. Wow, mantap. Dari satu pertanyaan. Satu lagi yang jadi diskusi paling parah passion. Iya, passion itu kayak dulu saya adalah generasi yang dibangun oleh bukunya Pak Rene ya. Bahwa beliau benar-benar mempush passion dan lain-lain, which is that is a very very good dan benar gitu. Tapi yang salah ketika orang-orang mulai menuhankan passion, bersedia untuk tidak mau bekerja karena itu tidak sesuai sama passion dia. Nah, goes to that passion, perjalanan luar biasa. Bahkan saya yang selalu percaya juga bahwa kalian itu passion yang memilih kalian, bukan kalian yang milih passion. Kalian cuma bisa ngetes. Misalnya ada 5 hal yang kalian suka, kalian jalanin terus, nanti akan berguguran, akan tinggal 1 hal yang kalian itu ngerasa bensin kalian nggak pernah habis untuk mengenali. So that is your passion. So passion yang memilih kalian, bukan kalian yang memilih passion. Pencarian passion itu memang proses sih, bener banget. Kadang-kadang kita juga trying new things itu bisa jadi bagian dari learningnya kita untuk bisa nemuin sebenarnya bensinnya nih yang dimaksud Mas Dimas itu lebih ke passion ya. Refer to passion tuh emang itu bisa kita analyze sendiri sampai akhirnya kita udah nyobain, udah explore terus ya, udah aware diri kita siapa ya kan. Nah ini nih di pertanyaan pertama aja kita udah banyak banget dan ini udah berkilo-kilo ya. Waktunya udah terus berjalan. Aku mau langsung ke pertanyaan kedua. Di sini ada Chandra ya. Bagaimana cara mengatasi ketika kita mau membuat hubungan relasi atau networking tapi kita itu tidak pede atau insecure? Platform atau wadah yang Mbak dan Mas gunakan dalam membuat hubungan relasi biasanya apa ya? Oh maksudnya platform tuh mungkin kalau ke online kan ada banyak medsos gitu. Nah itu mungkin dari Putri, Dimas tuh apa sih yang akhirnya sering digunakan gitu? Atau sebenarnya semuanya juga punya peran gitu kan? Silakan mungkin dari Putri, silakan. Oke, kalau ngomongin sosial media kayaknya semuanya punya peran ya. Cuma kayaknya satu platform penting yang selalu kita pakai buat nge-stalking orang kayaknya IG deh. Bener. Ya kayak kita bisa stalking gimana appearance-nya, gimana misalnya kayak captions dia atau kayak story dia, cara bicaranya seperti apa, orangnya seperti apa tuh kelihatan banget sih dari apa yang ditampilin dari Instagram. Meskipun yang tadi sempat di-mention mau sebagus-bagusnya bentuk IG profile, sesempurna itu kalau misalkan tetap faking, tetap nggak tulus, nggak truthfully kan tetap kelihatan ya. Cuma kalau ngomongin tentang relasi sekarang kayak gampang deh, source-nya banyak banget, LinkedIn, Instagram, Twitter, apapun bisa. Dari LinkedIn biasanya atau Instagram sih aku. Mungkin tadi juga ada pertanyaan, kalau mau mulai networking kayak berasa insecure gitu, kayak nggak pede karena merasa kayaknya belum banyak hal yang bisa di show gitu. Kalau dari Putri ngelihatnya seperti apa dan mungkin ada saran nggak? Kalau ngomongin insecurity, kayaknya setiap dari kita punya insecurity masing-masing ya. Pastilah. Jadi wajar ya sebenarnya itu ya. Orang, tapi at the end of the day, yang kita milikin cuma diri kita, batin kita, fisik kita, kayak sayang banget lo udah dikasih sama Tuhan sebaik ini. Masa lo aja nggak percaya sama diri lo sendiri gitu. Gimana caranya you convincing others buat percaya sama you gitu maksud aku. Kalau kita yang nggak udah pede duluan. Itu sih simpelnya. Jadi emang pola pikirnya ini kadang-kadang kita harus upgrade ya. Biar akhirnya kita bisa termotivasi untuk nggak pede gitu ya. Kayak nggak ada alasan untuk nggak pede juga. Kayak karena bentuk rasa syukur tuh sebenarnya dari kita akhirnya bisa yakin sama diri sendiri ya. Gimana
bikin relasi kan kalau kita aja nggak firm sama dia. Benar, betul. Nice banget, langsung ke daging berikutnya. Ke daging. Mas. I have a technical tips for that. Jadi ini benar-benar bisa diaplikasiin langsung ya. Sorry. Insecure, tidak pede ketika mau mulai networking, itu biasanya sumbernya itu cuma 2. Yang pertama, kalian selalu ngerasa bahwa karakter kalian itu memang bukan karakter orang yang doyan ngomong segala macam. Kalau itu nggak ada cara lain, memang latihan. Latihannya pun sekarang gampang. Tahu nggak caranya adalah being a content creator in social media. Jadi kayak dulu pernah ada teman saya bilang, Mas, gimana ya mau jadi content creator tapi gue orangnya pemalu segala macam. Loh, kalau lo bikin IG story dan lo bikin konten, lo tuh nggak perlu verifikasi dari siapapun gitu kan. Betul. Misalnya lo pengen jadi content creator tentang karir kan, lo tinggal bikin IG story kan, bahwa gue punya tips nih 3 hal bla 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 segala macam. Lo nggak butuh panggung yang orang lain buat. Lo post sekarang jam 12 siang ini udah jadi. Itu bisa jadi latihan lo. Begitu lo mulai ngerasa menerima input, terus orang-orang misalnya kayak nge-DM segala macam respon, so lo udah mulai works tuh, bahwa ada orang yang mau consume lo punya. Tinggal nanti lo move ke offline, lo ngomong di panggung real segala macam, selesai masalah. So banyak-banyak latihan aja. Itu nomor 1. Nah, problem nomor 2 adalah kita nggak pede, kita insecure karena kita nggak ngerasa punya sesuatu yang bisa kita share. Atau kita itu quote-unquote-nya merasa bodoh ketimbang orang yang mau kita ajak ngobrol. Nah, di sini kecabang lagi nih, ada 2 solusinya. Pertama, belajarlah sampai jadi pintar. Which is kata orang sulit ya. Tapi ya itu memang harus dilakukan. Yang kedua, carilah bahasan yang nggak orang lain itu banyak tahu atau mengerti ketimbang kalian. Saya ingat ini saya pakai ketika saya skripsi. Saya akhirnya cek 3 orang yang jadi penguji saya. Salah satunya itu adalah guru besarnya ITB. Saya dulu di STT Telkom kan. Guru besar ITB baru ngajar di STT segala macam. Saya sudah takut banget bahwa ini orang pasti pintar banget kan gitu. Yang saya lakukan adalah saya belajar mempelajari dia punya track record. Akhirnya saya bikin skripsi itu di luar yang dia paham. Paham kan maksudnya kan? Jadi ketika saya ngomong, even di depan saya ini adalah 3 dosen yang hebat sekali gitu loh. Tapi saya tahu bahwa yang saya omongin ini mereka itu bukan ekspertisnya mereka gitu. Sehingga akhirnya mereka lebih banyak mendengar ketimbang mereka menyerang gitu kan. Begitu juga polanya sekarang. Kalau kalian nggak bisa jadi yang paling pintar, jadilah yang paling beda. Bicarakanlah sesuatu yang memang kebanyakan kalian yang lebih tahu ketimbang pendengar kalian gitu. So this is good for them juga kan. Mereka jadi dapat informasi yang baru kan. Dan kalian jadi orang pintar, orang yang paling paham di dalam forum bicara tersebut gitu loh. Itu salah satu juga cara untuk quote-unquote mengatasi insecure. Jadi yang paling pintar atau jadi yang paling beda gitu loh. Nah, teman-teman bisa pakai tuh caranya. Wow, memang itu udah di planning di notes-nya. Tapi nggak tahu nih kapan mulai belajarnya ya. Banyak tuh. Yang nulis di to-do list, notes-nya udah banyak banget planning. Sama kayak proses diet. Mau diet. Lalu mulai besok ya? Besok, iya. Yaudah deh, besok diet. Besok. Wow, keren banget, luar biasa. Silakan apresiasi tepuk tangannya dalam jaringan. Pastinya seneng banget deh bisa sama-sama dengan narasumber kita yang luar biasa kasih insight. Dan juga kalau ada yang mau nanya lagi bisa langsung aja ya hubungi ke media sosial masing-masing ya. Pastinya aku mau coba minta Putri dan juga Dimas untuk memberikan closing statement dan juga yang paling penting adalah harapan nih untuk Rumah Millennials di tahun kelima ini menjadi sebuah platform dan juga komunitas dokter anak muda. Silakan untuk Dimas. Oke. Pertama untuk Rumah Millennials dulu ya. Gue kagum jujur. Gue ada di awal ketika Taufan mulai ini kan dan dia ngajak bahwa Mas, lo mau bantu nggak? Gue tahu lo nggak punya waktu tapi at least lo jadi board of Rumah Milenial aja, lo duduk diam komentar kalau lo mau aja. Dulu Taufan bilang sesimpel itu kan. Ya coba gue mau, oke gue masuk gitu. Tapi kayak gue kagum ternyata ini bukan komunitas yang ternyata setahun padam gitu kan. Sampai 5 tahun masih terus dan malah makin besar kan. So gue cuma pengen bilang ke semua tim Rumah Millennials, jangan mati, jangan padam.
Karena untuk ngebangun Indonesia memang bensinnya butuh banyak, termasuk dari komunitas-komunitas kayak kalian kan. Jangan mati, jangan padam, evolusi aja. Kalau ada orang-orang mulai berguguran untuk mensupport kalian, cari orang lain untuk mensupport kalian lagi gitu. Tapi rumah milenialsnya jangan mati. Terus ke anak-anak muda di Indonesia lah gitu. Gue pengen bilang bahwa hidup itu selalu punya purpose ya. Punya tujuan gitu, terlepas dari itu sejalan sama nggak yang ada di karir kalian segala macam, tapi kalian ketika ketemu orang yang punya tujuan sama tidak punya tujuan, kalian itu lihat dari matanya itu ketahuan, dan orang-orang itu selalu punya tempat spesial di setiap environment atau komunitas tempat mereka berdiri ya. Karena apa? Karena mereka punya tujuan. So be the person who have a purpose. Itu sih. Wow, purpose of life. Keren banget, thank you. Itu dia ya, Muhammad Aryo Adimas, ya, Board of Advisors Rumah Milenials, Vice President Loket.com, dan sekarang fokus ke GoPay. Thank you banget. Lanjut, we have a great lady, beautiful lady ya, ada Putri Jasmine. Silakan closing statement dan juga harapan untuk Rumah Milenials. Ya, harapan Rumah Milenials terus jadi organisasi yang selalu selalu berdaya, selalu berkarya, selalu bermakna juga, dan bermanfaat untuk sesama pastinya ya. Kerasa banget aku banyak kenal sahabat-sahabat baru dari Rumah Milenials. Benar-benar menolong banget untuk teman-teman generasi muda yang mau jalin networking, mau belajar sama mentor-mentor di sini, karena semuanya very helpful, very supportive juga. Terlebih Bang Taufan ya, panggilnya Abang karena di Apnon kan juga jadi juri beliau ya. Jadi kenal dari Apnon. So far benar-benar tokoh yang selalu kasih inspirasi sih buat aku, dan semoga Rumah Milenials ke depannya terus berkarya, terus bermakna. Keep up for the good work sih, Kak. Wow, nice. Thank you Putri Jasmine as a Board of Advisors Rumah Milenials, dan juga sebagai most outstanding graduates in Pajajaran University. Wow, thank you banget Putri dan juga Dimas. Dan pastinya untuk sobat milenial semuanya jangan kemana-mana dulu, karena kita ada games dan juga mau bagi-bagi hadiah ya. 250.000 secara total hadiah hari ini untuk voucher OVO, dan dibagikan kepada 2 penanya terbaik serta 3 top skor dari games Kahoot kita. Dan pastinya sekali lagi aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk Mas Dimas dan juga Kak Putri yang juga sudah hadir di ulang tahun Rumah Milenials yang kelima ini, dan juga bisa sharing berbagai pengalaman, tips yang sangat struktur, sistematis, punchy, sangat mengimpact seluruh peserta yang hadir di sini. Semoga bisa sukses terus karirnya, bisa sehat selalu, dan juga pastinya bisa berkolaborasi dan juga bernetworking bersama dengan teman-teman dari Rumah Milenials. Thank you banget Putri dan juga Dimas. Boleh stay tune, boleh bisa meninggalkan Zoom meeting ini jika memang ada agenda lain, tapi kayaknya kita mau foto sama seluruh teman-teman dulu. Nah, teman-teman yang mau open kameranya ya, ini momen yang luar biasa loh, foto kita sama narasumber. Nah, udah mulai, langsung open cam. Elizabeth, thank you. Fadli, thank you. Silakan. Dea, thank you. Ada lagi? Monggo langsung kita ramaikan ya ulang tahun RM yang kelima, untuk bisa berfoto bersama, dan nanti juga kalau posting jangan lupa mention ya media sosial Putri, bisa langsung di drop aja di chat box juga. Nah, mantap. Dan juga Dimas, silakan untuk bisa drop juga. Sudah ya. Langsung follow, itu tips yang paling penting. Jangan gengsi-gengsi yang mengfollow ya. Karena networking itu awalnya dari sosmed. Kadang-kadang kita bisa follow-followan, feel free banget untuk bisa tahu keseharian dari teman-teman kita semuanya. Oke, kayaknya sih udah open semua. Mas Dimasnya sepertinya menghilang. Apakah masih ada di sini? Oke, langsung aja kita foto ya. Sip. Untuk tim panitia boleh, aku akan backup juga ya. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi ya. 3, 2, 1.
Sip. Terima kasih. Makasih banyak Putri, terima kasih banyak Mas Dimas, kayaknya juga udah ninggalin ya. Thank you banget ya. Dan untuk sobat milenial semuanya, jangan kemana-mana, kita mau ada games dulu pastinya. Langsung aja untuk Tia ya, sebagai panitia yang akan lead dari games Kahoot kita hari ini. Halo Tia. Halo Kak Bella. Hai, silakan Tia. Oke, jadi untuk game kali ini kita akan main Kahoot. Mungkin aku izin share screen dulu ya. Wah, seru banget ya, Rumah Milenials bagi-bagi 250.000 untuk OVO ya, e-wallet kita masing-masing. Mau jajan apa hari ini? Mau jajan apa hari ini kira-kira ya? Kayaknya boba udah nggak terlalu tren ya, seperti zaman dahulu kala. Kira-kira 50.000 OVO buat apa nih? Buat naruh udah kasih lope-lope. Buat kemana nih Tia kalau misalnya dapat OVO 50.000? Oh, banyak banget sih Kak, buat jajan-jajan di dekat tempat rumahnya atau dimanapun. Bisa buat apa aja sih. Oke, beli kuota kalau kata Fadli. Ya ampun, kuota emang nomor satu ya. Nggak bisa balas pajak, susah ya. Oke, langsung aja ya Tia. Dengan PIN 5646633, baru yang join ada Surya. Lanjut yang lain. Nih, moderator boleh ikutan main nggak ya? Boleh Kak, boleh banget. Siapapun yang mau main boleh banget. Boleh banget. Tapi saya mendahulukan yang lain dulu. Kita mana-mana. Waiting for players. Aku bilang Dewi. Oke. Nunu. Ada 33 orang nih. Let's go, let's go. Fafa, Risma, Nunu, Dewi. Kita tunggu sampai menit keberapa? 5 menit lagi boleh Kak. Wow, 5 menit lagi tuh masih ada kesempatan loh. Disti, Nana, Fafa, Risma, Nunu, Dewi. Langsung aja ke Kahoot. Bisa di Google langsung, nanti akan keluar ya. Untuk site-nya, langsung masukin game pin-nya di 5646633. Pastinya games yang dibuat saat ini hasil dari diskusi atau pertanyaannya pertanyaan apa ya Tia ya kira-kira ya? Wah, rahasia dong Kak. Nanti pas main aja langsung. Oke. Mau di-spill dikit nih, biar langsung semangat nih. Mungkin berkaitan sama ini sih Kak, enlivnya RM. Oh, pastinya yang follow RM dari 5 tahun sebelumnya udah pada hantam sih harusnya nih. Iya betul Kak. Oke, 2 menit lagi kita masih nunggu. Mungkin yang masih ada gangguan teknis kita tungguin ya. Wow, udah semakin banyak. Ada Dea, Nando, Desti, Karina, Surya, Disti, Fafa, Nunu, dan Dewi. Ada Mary, baru bergabung. Oke. 2 menit lagi. Masih ada waktu untuk dapat OVO 50.000 top skor ya, untuk 3 top skor. Dan juga nanti 2 penanya terbaik karena emang kebetulan ada 2 penanya, berarti langsung buat Jane dan Chandra. Mantap. Nanti untuk teknisnya dalam pemberian reward ini oleh panitia ya, jadi langsung aja bisa DM ke Instagramnya Rumah Milenials.
Wah, makin banyak. 1 menit lagi, ayo, let's go. Setelah ini kita akan langsung mulai. Masih 1 menit lagi. Udah 11.20 nih Kak. Boleh aku start nih, Kak? Langsung aja. Kita bisa mulai, Tia, ya. Oke, siap-siap teman-teman. 3, 2, 1. Wow. Berkompetisi ya, ingat pesannya Mas Dimas. Oke, manakah yang benar? Apa dia benar nih? Sama semua ya Kak, kelihatannya bener semua kali ya. Oh, ini baru masuk ke sini, agak delay nih soalnya nih. Oh, baru masuk. Oke. Agak delay. Rumah Millennials. 3. Oke, kita. Aku next. Wih, Karina memimpin. Ada Mary dan juga Dea. Sip, aku next ya Kak. Silakan. Anniversary yang keberapa Kak? Rumah Millennials. Ya ampun. Sat. Langsung menjawab. Ini mah kebangetan ini kalau sampai salah ini. Ada yang salah itu pencet nomor 1. Yang kuning. Oke, mantap. Next. Tema M-Talks hari ini adalah langsung lihat poster. Ayo, let's go. Building meaningful networking and collaboration. Ada yang salah. Masih dipimpin oleh Karina, Mary, dan juga Dea. Mantap nih Karina nih. Mana suaranya Karina? Nama host M-Talks hari ini. Please deh. Aduh. Siapa ya? Putri Jasmine. Wah, ini Citra nih kayaknya nih yang bikin pertanyaan nih ya. Citra kamu ngerjain orang aja ya. Terima kasih sudah mengingat saya. Berarti saya meaningful ya di sini ya. Bang Tovan, terima kasih loh sudah mengizinkan menjadi host. Oke, next. Karina, Mary, Dea. Tapi ada pergerakan di bawah tuh. Nana sudah mulai berkompetisi ya. Masih ada Sagum di atas mana? Semangat. Manakah yang benar? Nah, jargon. Ini banyak banget perjargonan ini kadang-kadang bikin confused. Berdaya, bermakna, berkarya. Berdaya, berkarya, bermakna. Berkarya, berdaya, bermakna, berkarya. Langsung Instagram RM. Dicek. Wey, mantap, keren banget. Luar biasa. Masih ada berapa pertanyaan, Tia? 2 lagi, Kak. 2 lagi. Semangat. 2 lagi. Username Instagram Rumah Millennials.
Aduh, tipis-tipis sih. Ini pertanyaannya yang buat siapa sih? Ayo, let's go. Langsung ngecek IG gimana? Bisa. Yuk. Wow, ada yang kejebak ternyata ya. Tapi masih banyak yang benar. Berarti memang setia banget nih mengikuti Rumah Milenials. Wow, disusul oleh Desti. Tapi masih dipimpin oleh Karina. Jangan Karina nih panitia bukan nih ya? Bukan kan? Karina, Dea, Desti memimpin. Satu lagi pertanyaan. Final question. Kapan ulang tahun Rumah Milenials? Ayo, walaupun eventnya 31 Juli, tapi ternyata bukan 31 Juli. Nah ini pakai feeling ya. Atau yang benar-benar tahu ini luar biasa, saya acungi 2 jempol. Wow, 22 Juli. Yeay, keren banget. Ada satu yang kejebak tipis-tipis. It's okay. Juni. Bukan Juni yang salah ya, 2 Juli ya. Oke, yeay. Udah selesai, Tia? Yap, udah, Kak. Kita lihat, ya top skornya ada Desti, ada Dea. Wey, selamat, congratulations untuk Karina HM. Keren banget ya, ternyata sobat-sobat millennials ini hampir semuanya ya bisa kita lihat tadi yang join games itu bener ya, cuma main cepet-cepetan lah 3 orang ini yang satset. Congratulations ya untuk top skor, 3 top skor kita. Thank you Tia, udah serve dan juga provide. Aku izin share screen ya Kak. Alright. Oke, Tia mau share screen apa nih? Enggak, aku mau unshare screen Kak. Oh, unshare screen. Okay. Kira ada games lagi, membagi-bagikan e-wallet lagi ya, saya udah happy banget. Thank you Tia. Thank you juga Kak. Oke, itu dia. Kita sudah bermain Kahoot, sudah juga diskusi bareng. Pastinya 2 penanya terbaik tadi ada Jane dan juga Chandra, dan juga top skor dari 3 terbaik juga ya dalam permainan games tadi. Thank you banget dan congratulations untuk teman-teman semuanya. Sekali lagi, aku mau ngucapin terima kasih untuk seluruh sobat millennials yang join di acara The 5th Anniversary of Rumah Millennials dengan M-Talks yang mengangkat tema Building Meaningful Networking and Collaboration. Pastinya spirit kita sebagai anak muda di era sekarang, era teknologi, jangan sampai kita missing dari kita bernetworking and bercollaboration dengan quality of communication kita untuk bisa approach para orang-orang yang menurut kita ini a good potential ya. Artinya memang bukan hanya transaksional saja, tapi dari hati kita bisa berkolaborasi, bernetworking, dan juga berelasi dengan anak muda lainnya dan seluruh teman-teman millennials dan di luar generasi lainnya. Sekali lagi aku mengucapkan happy anniversary untuk Rumah Millennials dan juga sehat selalu untuk seluruh pengurus, Bang Tovan sebagai founder, dan juga seluruh sobat millennials dimanapun teman-teman berada. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Bella. Terima kasih Kak Iun. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Bella.